Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media dan Stogirian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali bisa mengudara dan bisa menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada dalam suasana yang sangat indah ini. Sebagaimana biasa kita akan ngobrol santai berkenaan dengan hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita, tentunya dikemas dengan perbincangan yang ringan akan tetapi syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kita, Ustadz Soleh Romli. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Episode yang kesekian kalinya kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan terus sehat dan senantiasa dalam keberkahan Ustadz. Oke. Ustadz, yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz bahwa hal yang niscaya bagi kita yang hidup di Indonesia ini adalah berdampingan atau bertetangga dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Iya. Okay. Ada sebuah pertanyaan dari beberapa teman itu, lalu selantas kalau kita sedang melaksanakan ibadah kurban, ini gimana? Dagingnya boleh apa tidak kita kasihkan ke tetangga kita yang kebetulan agamanya non-muslim gitu, Ustaz? Iya. Menurut pandangan hukum Islam bagaimana ini Ustaz menyikapi Ustaz? Iya. Sebagaimana yang saya ketahui di fikih Syafi'iyah, ya, bahwa daging kurban itu arahnya kepada orang Islam, karena itu adalah bagian daripada ibadah kita. Kemudian arahnya kepada orang Islam, baik itu yang tamlik ataukah itu yang it'am. Jadi gini, daging kurban itu kalau dikasihkan kepada orang kaya, ya, orang kaya itu namanya it'am. Jadi orang kaya itu hanya boleh makan saja ataukah menyajikan kepada orang lain. Tetapi daging kurban yang kita berikan, kita sebagai mudhohi, orang yang berkurban, kalau memberikan kepada fakir miskin, itu istilahnya adalah tamlik. Tamlik itu memilikkan. Nah, dengan demikian maka berbeda apa yang diterima oleh orang kaya dengan apa yang diterima oleh orang miskin. Dua-duanya baik yang kaya kita kasih, syaratnya juga harus muslim. Yang fakir miskin tadi, fakir miskin juga syaratnya juga harus muslim. Nah, ini juga memang sangat penting untuk kita pikirkan akan menghadapi ibadah kurban ini bagi kita yang bertetangga dengan non-muslim. Ini juga harus berpikir kalau memang daging kurban itu tidak sah secara hukum, kita kan tidak bisa menentang hukum, ya. Jadi kalau dalam fikih tidak sah, ya sudah tidak sah diberikan kepada non muslim. Tetapi kan tidak kaku, ya, sampai di situ. Dalam Islam itu tetap harus memikirkan tetangga walaupun itu beda agama. Kita tahu bahwa tetangga kita itu ada 3 macam, kan itu, ya. Ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 1 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak adalah ada hubungan famili, ya, hubungan famili, ada hubungan ada sesama agamanya, dan juga tetangga. Maka itu punya 3 hak, yaitu ada hubungan saudara, ada hubungan agama, ada hubungan tetangga. Yang kedua, tidak ada kaitannya dengan famili, tetapi seagama dan bertetangga. Yang ketiga, famili bukan, agama juga nggak sama, tetapi tetap wajib dihormat karena ada hak
bertetangga, kan gitu ya. Nah dari sinilah kemudian kita kalau akan membagi-bagi kurban, sedangkan tetangga kita ada yang non muslim, dan harus dalam Islam kita juga memikirkan tetangga yang non muslim itu karena punya hak yang harus dipenuhi, maka kita juga harus cari solusi. Bagaimana yang muslim itu tetap kita kasih kurban, apa daging kurban ya, daging kurban yang wajib itu, yang kaya bersifat it'am, yang miskin bersifat tamlik, memiliki sehingga dia bebas untuk memberikan dan menjual kepada siapapun ya. Lah kita yang berkurban bisa beli daging yang bukan kurban. Ya kan gitu, betul, kan betul. Bisa juga solusinya ditamlik dulu kepada orang fakir miskin ya. Apakah fakir miskin yang ada hubungan saudara dengan kita tamlikkan dulu ya, kemudian kita beli daging yang sudah ditamlik kepada orang fakir miskin itu, atau fakir miskinnya dibilangi, kalau jenengan rela ini minta tolong, ada tetangga yang juga perlu dipikirkan. Nah, maka dari bagiannya fakir miskin itu yang sudah ditamlik itu nanti kita bisa berikan kepada tetangga yang non muslim. Itu namanya solusi. Nah, lebih aman kita tanpa mengoling kepada fakir miskin yang dikasih, ya kita siapi daging yang lain, bukan diberikan ya, daging kurban. Selain daging kurban saja. Ya, kan enggak apa namanya, enggak ada bedanya. Betul, gitu ya. Betul. Jadi kita bagi-bagi daging kurban, tapi tanpa apa namanya membeda-bedakan sepertinya. Ada daging yang dikasihkan kepada tetangga yang non muslim. Ya, dalam rangka tadi memikirkan tetangga saja. Tapi pada dasarnya hukum asalnya ya tidak boleh saja. Hanya daging kurban ini diberikan atau didistribusikan kepada non muslim, meskipun tetangga akan. Tetapi tadi karena memang saya tidak membaca khilaf-khilaf yang lain karena saya baca sudah mayoritas ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan ya untuk memberikan daging kurban kepada non-muslim. Maka itu mungkin cara yang lebih berhati-hati, kita cari daging lain untuk kita kasihkan. Atau solusi yang kedua tadi setelah ditamlikkan kepada fakir miskin, itu baik kita beli atau dia dengan sukarela untuk memberikan kepada tetangga yang non-muslim tadi sebagai solusi dalam rangka memikirkan tetangga jadi, tadi. Kita jadi apa namanya menjalankan Islam ini lengkap kan jadinya. Betul. Ya bisa lengkap. Tidak kemudian satu sisi saja yang kita kerjakan, tetapi di sisi lain kita mengecewakan, mengecewakan atau mengabaikan kewajiban kita kepada orang lain. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan pemaparan penjelasannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, Ustaz. Baik pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Ustaz Sholeh Romli berkenaan dengan membagikan daging kurban kepada non-muslim. Itu tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Ustaz Sholeh Romli. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan atau informasi yang sangat berharga bagi kita semua. Yang terakhir, pesan kami untuk para pemirsa, jika ada pertanyaan maupun keiskalan berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, bisa mengisi kolom komentar yang insya Allah nanti komentar tersebut akan kita jawab pada episode atau kesempatan yang akan mendatang. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.